Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil salat mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengempu mata kuliah manajemen SDM, yaitu Ibu Triani Patra Pertiwi MM, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi baik dari Prodi Ekonomi Syariah maupun Akuntansi. Pada kesempatan siang kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu studi kasus terkait manajemen SDM dengan judul kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, tadi berbicara tentang manajemen SDM yang ada di perusahaan, dan ada juga yang menerangkan terkait manajemen SDM yang ada di masyarakat warga sekitar. Maka kita lebih luas lagi, makna SDM itu banyak yang akan saya berikan pada saat ini terkait SDM di sekolah. Nah, latar belakangnya di MTS Persis 103 Pegadaian ini di Subang telah teridentifikasi bahwa beberapa guru menunjukkan penurunan semangat dalam mengajar, terutama dalam hal inovasi metode pembelajaran, penggunaan teknologi pendidikan, dan keterlibatan dalam kegiatan pengembangan profesional. Hal ini berdampak pada kualitas proses belajar mengajar dan kepuasan siswa. MTS Persis ini salah satu sekolah yang saya dulu pernah mengajar di sini selama 2 tahun kurang lebih, yang mana sekolah Persis ini swasta, tetapi bukan di bawah yayasan, tetapi di bawah organisasi. Organisasi apa? Persatuan Islam. Persatuan Islam. Ya, itu ormas, organisasi masyarakat ya, seperti MU, Muhammadiyah dan lainnya. Nah, di sekolah ini dikarenakan di bawah organisasi, maka peminatnya pun yang sekolah di MTS ini itu rata-rata anak keturunan, anak cucu dari Nabi, dari organisasi itu sendiri. Sedangkan permasalahannya di daerah Pegadaian itu mayoritas berkeyakinan, berakidah NU. Jadi melihat Persis ini apaan gitu kan, jadi pergi dia gitu kan. Sehingga dari tahun ke tahun paling banyak di MTS Persis ini cuma ada 7 orang, 6 orang, bahkan sampai 4 orang sekelas siswa-siswi dalam satu kelas. Dikarenakan tadi terlalu menonjol namanya Persis. Coba MTS 103 doang mah gitu ya. Ya dulu. Gak apa. Nah, begitu lah. Iya. Memang seperti itu. Lanjut. Nah, permasalahannya yang pertama, banyak guru masih menggunakan metode ceramah konvensional. Ceramah konvensional itu apa? Ada tuh? Tidak. Jadi ngomong doang gitu, tanpa ada eksekusi, inovasi seperti misalkan dengan bermain, mengajak berpikir.
Karena usia anak itu bisa diajak berpikir setelah MTS itu. Dia mulai berpikir. Karena pendidikan karakter itu sudah ada di SD. SMP itu usia untuk kita menstrukturkan pemikirannya. Oke. Ini kurang. Yang kedua, rendahnya partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop yang diselenggarakan sekolah. Dikarenakan swasta, sekali lagi yang kedua di bawah naungan organisasi Islam, maka rata-rata yang mengajar di tempat itu bukan lulusan sarjana, tetapi lulusan pesantren. Bahkan yang tidak pesantren pun bisa mengajar di sini. Sehingga tadi banyak orang-orang yang mengajarkan di situ tetapi tidak paham apa yang ia ajarkan. Tong kosong nyari bunyinya. Lalu tertutup, tidak, katakanlah tidak tepat, bukan tidak tepat, tidak mau masuk ke ranah yang lain. Pokoknya di dalam organisasi ini semuanya sudah dipelajari dengan baik karena sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Indonesia ini adalah negara yang NKRI yang menggunakan Pancasila. Sehingga kegiatan workshop yang kayak gini itu tidak pernah diadakan. Bahkan setahun sekali diadakannya itu. Lanjut, yang ketiga. Evaluasi kinerja guru menunjukkan stagnasi atau penurunan. Siswa mengeluhkan kurangnya variasi dalam metode pengajaran. Nah, di sini kita lihat karena ada stagnasi atau penurunan terkait kualitas guru yang ada di sekolah tersebut, maka dampaknya apa? Siswa itu mengeluh. Mahasiswa itu mengeluh karena motif dosen-dosennya itu metodenya ceramah konvensional, tidak menarik, mengantuk. Seperti yang tadi pagi itu yang online itu metodenya ceramah konvensional. Ini bukan ngomongin, jadi biar tahu. Harusnya karena kita mahasiswa harusnya itu diskusi interaktif. Biar apa? Kita kan tidak ngeri. Emang ceramah gitu kan? Kita ini belajar. Terus ketika mau nanya, kagak enak kan? Lanjut. Maaf apa? Nggak tahu kita kamu. Terus penyebab kemungkinannya apa? Tidak mungkin dong. Sekolah atau guru atau siswa tiba-tiba bermasalah, tidak mungkin. Semuanya ada faktor penyebabnya. Yang pertama, kurangnya sistem penghargaan atau insentif untuk guru berprestasi. Sehingga rata-rata di sekolah itu guru-gurunya bermalas-malasan. Dia datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena seorang guru itu seperti orang tua, seorang dosen itu seperti orang tua. Bedanya apa? Kalau kata ulama ITS, orang tua itu yang mengeluarkan kita dari dunia yang suci ke dunia yang kotor. Dunia ini. Guru itu yang membawa kita dari zulumat kegelapan ila nur kepada cahaya kehidupan bahkan akhirat. Seperti Bu Triani ini yang mengajarkan kita terkait manajemen SDM. Beliau itu salah satu orang tua yang harus kita hormati. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari manajemen SDM, kita itu tahu bahwasanya hidup itu tidak semudah ini. Karena manusia itu temporal. Kadang baik, kadang buruk. Kadang buruk, kadang baik. Kadang buruk terus gitu. Kadang baik terus. Tidak
tidak seperti yang kita harapkan. Karena harapan kita akan kalah dengan harapan Tuhan. Yang kedua, minimnya komunikasi dua arah antara manajemen sekolah dan guru mengenai kebutuhan dan aspirasi mereka. Bagaimana bisa komunikasi dengan baik? Bagaimana bisa membicarakan tentang kebutuhan dan aspirasi? Sedangkan kitanya saja tidak terpenuhi hak-haknya. Ya, kita analogikan dengan kehidupan kita dalam pertemanan. Dalam berteman itu, kalau dalam ilmu psikologi harus apple to apple. Kalau hubungannya karena emosional, maka kita balas dengan emosional lagi. Kalau hubungannya karena kepentingan, maka kita balas lagi dengan kepentingan. Maka di situ ada kesamaan, sehingga dia bisa bersama-sama. Apalagi kita yang sudah dewasa. Saya ajak untuk beranalogi lagi. Misalkan nih, Gilang. Misalkan Gilang, dia itu seorang manusia yang memiliki prestasi yang sangat banyak dan mempunyai relasi yang sangat banyak juga, dan uangnya juga banyak. Lalu ada dua teman. Yang pertama namanya Lucky, yang ketiga namanya Haira. Perbedaannya, bagaimana caranya menjalin hubungan komunikasi dua arah yang baik? Yang pertama, si Haira itu mendekatkan diri kepada Gilang. Itu berdasarkan kepentingan apa? Material. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya fitrah wanita itu adalah mencari laki-laki yang banyak uang, terus berprestasi, terus seperti yang tadi karakter Gilang itu ya. Nah, si Lucky ini dia dekat bukan karena itu, tetapi karena ada hubungan emosional. Ternyata Lucky sama Gilang ini adalah adik kakak. Bila bapak ternyata adik kakak, ya. Perumpamaan. Maka komunikasinya pun beda. Kalau Hera itu karena ada harapan terhadap Gilang, dia akan dengan lemah lembutnya, Gilang udah makan dulu perhatiannya. Tapi balik itu ada kepentingan untuk dirinya, baik material maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya gitu. Kalau Lucky dia bodo amat, ya kakak gua kan gitu ya. Begini contohnya sekolah dan guru itu. Sekolah menekankan A, B, C, D, X, Y, Z, tetapi bayarannya cuma 1.000. Dan sekolah tidak berusaha untuk menjalin relasi dengan pemerintah. Karena apa? Tadi di bawah organisasi. Yang ketiga, beban kerja yang tinggi tanpa dukungan yang memadai, tidak adanya program pengembangan karir yang jelas. Di situ saya belajar dari bermuhasabah terhadap sekolah itu. Bahkan sampai ada tokoh, salah satu pendiri di sekolah itu bilang, Ustaz, kalau bisa memajukan MTS di sini, berarti Ustaz orang hebat. Gitu. Wah, kenapa Pak Haji? Karena sekolah ini masalah manajemen SDM di sini sudah banyak yang mencoba masuk, tetapi seperti benang kusut yang susah diuraikan. Saking ruwet-ruwetnya masalah SDM yang ada di sekolah ini. Ternyata hidup itu tidak segampang itu. Memanage manusia itu tidak segampang itu. Karena tadi manusia yang pertama punya kepentingan, yang kedua ada manusia itu pengen enak, gak mau susah. Oke, lanjut. Dampaknya, karena dengan segala problematika yang tadi
setelah saya ceritakan, dampaknya itu yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Rendahnya motivasi siswa karena proses belajar yang monoton. Lalu tingginya potensi perputaran tenaga pengajar yang berkualitas. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Dengan guru yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak peduli dengan karakter anak ke depan, maka si anak ini akhirnya pun tidak aktif dalam berpikir. Dia hanya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia tidak pernah diajak untuk berdiskusi bagaimana tanggapan terhadap hal ini, bagaimana tanggapan terhadap hal yang lainnya, sehingga membuat motivasi siswa ini turun. Karena apa? Monoton. Kita menerapkan sebagai, misalkan nanti Kang Setiadi ini menjadi ahli ekonomi seperti Purbaya misalkan ya. Dia disebut apa? Oboy. Dengan pendidikannya yang tinggi, tetapi beliau di DPR itu komisi 11 berbicaranya koboy. Tidak sesuai dengan regulasi pembicara yang ada di komisi itu. Bukan persis, ini kita keluar ya beranaloginya. Lalu tingginya potensi perputaran tenaga pengajar. Nah, ini maksudnya apa nih? Tingginya potensi perputaran tenaga. Nggak tahu. Ini nggak tahu ya. Lanjut ya solusinya. Solusinya ini mungkin ke bawah ya. Solusinya yang pertama, dengan segala problematika dan akhirnya dampaknya pun ada, maka kita harus memikirkan solusi. Karena tidak ada masalah kalau tidak ada solusi. Pasti ada solusi. Sistem penghargaan dan insentif. Guru yang rajin, mahasiswa yang rajin mengerjakan tugas, hadir tiap hari, itu harus diberi apresiasi. Berupa apa? Uang. Berupa baik itu akademik maupun material. Kenapa? Agar menjadi penyemangat siswa atau mahasiswa atau siapapun itu untuk lebih rajin. Karena apa? Oh, ternyata kalau misalkan kita rajin, disiplin, beda loh dengan yang lain gitu. Ada apresiasinya. Kalau misalkan tidak seperti itu, nanti kedepannya itu bakal ya ada yang telat, bahkan 10 menit mau selesai datang gitu kan. Bukan ya. Bukan. Serius. Memperjelas itu maksud. Bukan jadi memperjelas. Tahu Hotman Paris? Bener ya. Dia udah kaya. Uangnya triliunan. Orang sukses bukan? Bukan. Ya. Orang sukses kan? Beliau bangun jam 3 pagi, udah duduk di kantor subuh-subuh. Berangkatnya di kantor subuh-subuh Hotman Paris. Lah ini si Denny mesti tidur subuh-subuh. Kan gitu ya. Bedanya dengan orang sukses, dia tidurnya sedikit, B.J. Habibie 3 jam. Sisanya kerja. Kalau tidak tidur ini apa? Begadang. MCL ya. Lanjut. Pelatihan pengembangan profesional. Nah, solusinya ini, mau tidak mau organisasi ini harus bisa menyentuh ke pemerintah. Karena kalau misalkan sekolah yang bergabung dengan pemerintah itu ada pelatihan biasanya. Seperti di SD itu ada PPG, nanti kedepannya bakal gimana gitu. Kalau di Sanoya ini pure semuanya itu honorer. Di Sanoya kasus ini gitu. Lalu program pengembangan karir. Guru-guru yang mudanya itu bisa diarahkan. Nanti kamu kesini lanjut ke pendidikan ini. Nanti Kang Lur kita setelah lulus ke sini atau misalkan kerja di sini atau lanjut ke pendidikan ke sini. Nah, itu adalah solusi bagi mahasiswa atau mahasiswa yang bermasalah.
ini siswa siswi. Lanjut. Maka kesimpulannya, Ada mata tolong. kesimpulannya, Takut apa? kesimpulannya, ini harus dibaca dengan mata hati. Siap. Karena kesimpulan itu bisa kita simpulkan masing-masing ya. Iya. Karena pemikiran kita kan beda-beda. Meskipun saya menyimpulkan di sini, Anda bakal buat kesimpulan masing-masing. Nah, baik. Kesimpulan saya setelah satu jam baru saya terus di sini ya. Kesimpulan di sini, maka permasalahan yang ada di MTS versi 103 Pegadaian ini, manajemen SDM-nya itu bisa kita jadikan ibroh pelajaran untuk kita ke depan. Karena manajemen SDM itu pada umumnya bisa kita terapkan terhadap kita sendiri, keluarga kita, dan umumnya bagi semuanya. Tinggal kita menempatkan porsinya sesuai porsinya. Kalau untuk diri sendiri bagaimana, kalau untuk keluarga bagaimana, dan untuk orang yang lainnya gimana. Dan tentunya setelah itu maka kita harus pikirkan dampaknya seperti apa, kebaikan dan keburukannya seperti apa ketika kita mengambil keputusan. Karena tidak ada salahnya kita memikirkan sebuah rencana. Kenapa? Kalau dalam kitab Al-Hikam, Sayyid Ibn Athaillah itu mengatakan at-tadbirul nisful ma'isyah, mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian mencari penghidupan agar tidak ada meminimalisir masalah yang akan terjadi ke depannya. Itu pasti ada salahnya, meskipun pasti ada iya benarnya juga. Tetapi manusia itu sekali lagi, kesimpulan manusia itu susah sekali untuk kita ajak. Karena Rasul saja butuh 80 tahun gitu untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Nabi Nuh, apalagi kita yang hanya manusia biasa, kita mengajak sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau di tempat manapun agar sesuai dengan prinsip negara maupun agamanya masing-masing, itu akan sangat sulit. Mengapa? Ya tadi, kita hanya sekedar pengajak, mengingatkan, bukan yang mengubah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyain Kak? Dari awal. Personal nih. Personal. Solusi. Personal nih. Ini jangan ya, ini apa saja? Padahal katanya Nasya mau nanya itu. Ya, Nasya. soalnya ini tidak nyambung. Tingginya pakai. Anda pakai. Dua apa? Teman ketiga ada yang bertanya. Ini yang bertanya. Ayo. Ada yang bertanya ya, Dek. Sebelum ini. Nah, penyebabnya. Mana sih? Dan juga polusi udara. Mau Sebelum ini ada nggak? Oh, ada dong. Lu masih muda kamu berceramah merendahnya Nah, kan di poin yang ke-1 banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah konvensional kan. Sebelum masuk ke kita daftar nih ke MTS itu mau mengajar dulu. Nah, di sistem MTS itu ada sistem seleksi nggak selektif tuh. Jadi guru yang benar-benar mampu sebagai guru tuh benar-benar ditempatkan ke bidangnya gitu. Itu aja sih. Baik pertanyaan. Saya Ya, terima kasih. Kalau jadi ada lagi? izin bertanya, ada yang
Ya, terima kasih Mbak Cici. Dari permasalahan yang ada, bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan untuk solusi ini, yang menerapkan solusi ini tuh siapa? Oke. Oh, Oke. Sudah? Oke, atas dia. Apakah ada penyeleksian guru? Maka jawabannya dikarenakan yang sekali lagi saya katakan minimnya SDM yang ada di madrasah itu, dan ditekankan lagi dengan organisasi Islam, maka guru-guru yang guru-guru yang berkompeten di bidangnya itu memilih untuk menjadi guru di sekolah yang lain. Mengapa? Ya tadi honornya itu cuman 200, paling tinggi itu 200. Ngapain saya bangun di sini kan? Mending saya juga harus makan, anak saya juga harus bayar sekolah, gitu, harus jajan. Maka yang mengajar di situ hanya katakanlah yang nyandung, yang selingkuh dari sekolah-sekolah lainnya. Iya. Sehingga dingajar di sekolah ini itu cuman sisa tenaga di tempat-tempat sebelumnya. Karena ada yang ngajar di SDN juga, ada yang ngajar di SMA, SMAA, sekolah B gitu. Ini tuh tempat pelarian di situ. Jadi sekali lagi, untuk saat ini penyeleksian guru itu belum ada. Terakhir itu saya keluar itu belum ada. Jadi siapa yang sanggup, siap, ya udah masuk. Kamu bisa ini, ya udah ajar. Bisa bahasa Sunda enggak? Padahal orang Jawa bisa dia masuk gitu. Kan apa ya? Tidak selektif. Dia masuk berdasarkan emosional, bukan profesional gitu kan. Itulah Indonesia. Lanjut. Sudah. Terima kasih. Apa tadi? Strategi apa? strategi apa untuk menangani permasalahan yang ada, dan untuk solusi ini apakah efektif untuk diterapkan, dan kalau diterapkan itu seperti apa dan seperti apa? Baik. Sebetulnya ini permasalahan saya pada saat saya awal masuk. Maka tentunya sudah diterapkan oleh saya pribadi dengan menempuh prosedur yang telah ada. Yang pertama, saya mengeluhkan dari latar belakang, dari masalahnya kepada bidang kurikulum. Nggak langsung ke Kemen, nggak langsung ke kepala sekolah, ke bidang kurikulum dulu. Menanyakan apakah dari tahun berapa itu sekolah itu? 93 berdiri. Apakah seperti ini terus sistemnya? Oh iya emang, karena ini buatan orang tua kita, katakanlah warisan, bukan sebagai tempat belajar yang dimana orang itu masuk di situ untuk mengajar dan belajar, bukan. Tapi karena ada kepentingan emosional tadi, orang yang menitipkan itu karena berterima kasih kepada kiai yang ada di situ. Orang yang masukkan guru ke situ adalah anaknya yang telah belajar dulu karena merasa berterima kasih kepada kiai di situ. Itu tuh. Padahal orangnya itu biasa aja. Nah, maka saya ceritakan itu, jawabannya gak bisa. Saya di sini menantu lebih kuat daripada kamu yang pendatang gitu. Saya mencoba untuk merubah sistem yang ada di sekolah ini, tapi sedikit demi sedikit. Itu cerita pada saat awal masuk. Nah, di situ saya terus berdiskusi dengan bidang kurikulumnya yang ternyata menantu kiainya, menantu yang punya pesantren. Nah, selama 1 tahun itu akhirnya kita di puncak ambisi
Ayo kita mulai. Di situ kita mulai merubah sistem kurikulum yang lama. Yang tadinya libur hari Jumat, hari Minggu semuanya libur. Jangan hari Jumat liburnya. Kenapa? Kalau hari Jumat liburnya, nanti hari Minggunya anak sekolah itu masuk, anak MTS masuk itu kayak main gitu, kayak apa ya? Gak jelas aja gitu. Soalnya di yayasan itu ada SD, ada TK gitu kan. Yang lain libur, ini masuk, yang lain libur. Rasanya kayak apa ya? Pelengkap saja sebenarnya itu, yang harusnya menjadi senjata utama. Lanjut, lalu mencoba untuk menambah strategi saya ya dalam hal pembelajaran. Yang tadinya hanya terpaku bidin menanamkan nilai-nilai agama, di situ saya tambahkan lagi kurikulum Al-Quran di situ, sehingga kita buat lembaga pendidikan Tadbirul Quran LPTQ. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Lalu ditempuh lagi prosedurnya karena organisasi kan ribet ya. Abah ini kayak ini, Ustadz ini. Di situ strategi saya dekati satu-satu, cari dukungan orang yang kuat. Di situ. Alhamdulillah didukung dan sekarang terbentuklah LPTQ. Lalu kepercayaan masyarakat, kepercayaan pendiri-pendiri itu sudah berbeda, sudah berubah. Yang tadinya monoton sekarang lebih reaktif, lebih kontemporer pengajarannya maupun pendidikannya. Kalau dulu ketika ditanya anak-anak kalau belajar ngapain aja, udah dengerin tidur cina. Terus siapa guru yang nggak jelas ini ABCD cina, nggak jelas semua aja gurunya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah 80% anak-anak mengaku merasa berubah signifikan baik dalam keahlian di bidang akademik maupun agamanya. Begitu. Itu sudah strategi dan solusinya yang saya lakukan ya di sini. Berdasarkan pengalaman nyata. Kalau Anda tidak percaya datang aja ke sana. Kalau sekarang sudah keluar. Ada lagi? Ada lagi nggak? Hah? Aku belum bertanya. Hah? Ibu aja. Saya aja yang bertanya. Langsung di ininya terima kasih ya lagi. Ayo. Coba dari awal. Dikit doang, cuma 4. Dari awal coba. Dari awal kok. Kurangnya motivasi dulu. Oke. Ya, next. Terus. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Denis. Albert. Iya. Mas Albert Denis Siti weleh-weleh. Nah, setelah melakukan penelitian ini, ya, apakah sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan. Sudah, Bu. Selain itu kan tadi solusinya apa aja? Solusinya tadi dengan meningkatkan kualitas guru yang Ya. ada di sekolah. Kualitas gurunya bentuknya dalam apa aja? Contohnya? Latihan. Seperti mencari yang apa ya, tingkat pendidikannya lebih tinggi, minimal S1, lalu punya kualifikasi dalam hal pendidikannya itu gitu. Kalau misalkan PAI ya dia ngajar agamanya, kalau lulusan pesantren mengajarkan kurikulum kepesantrenannya seperti kitab Bulughul Maromnya gitu, terus masalah hadisnya dan lain sebagainya. Lalu di kurikulum Qur'annya kita cari yang hafid-hafidnya, yang ahli tafsirnya lah gitu, yang ahli kaligrafinya gitu. Meskipun dengan dana yang terbatas,
karena awalnya pendekatannya emosional, maka kita juga pendekatannya emosional, mencari orang-orang yang masih sakut pautnya dengan persis gitu, dengan ini. Jaraknya berapa tahun ke sini sudah mulai perbaikan? 1 tahun. 1 tahun. Nah, Mas Denis ini melakukan penelitian itu harusnya kan permasalahan yang akan menjadi solusi. Fungsi. Tapi di sini sudah ada solusi. Jadi apa yang mau Mas paparkan untuk permasalahan? Oke. Karena saya melihat dari presentasi sebelum-sebelumnya, mereka hanya menuliskan dampak atau permasalahan. Sehingga ketika ditanya solusi yang saya sudutkan, mereka lihat Google dulu. Seperti tadi kan sebelum saya presentasi ditanya solusi. Lalu sebelumnya lagi tanya solusi. Iya. Terus kesalahan saya di mana, Bu? Enggak, bukan kesalahan. Iya. Maksudnya ini kan berarti kan sudah ada solusi di sana. Maksud saya, Mas Denis itu meneliti, kalau meneliti itu kan Iya, Ibu, ini penelitian saya pada saat itu. pada saat itu. Iya, betul. Bukan pada saat Bukan. Karena ini solusi yang saya berikan pada dia. Oh iya, Iya. oke. Saya pikir ini solusinya itu maksudnya sudah ada, Nah. sudah berjalan. Makanya kan tadi saya tanya, ini solusinya maksudnya kalau misalkan sudah ada solusi, apa yang Mas teliti gitu loh. Kalau misalkan ini Mas yang sudah meneliti, oh ya berarti ini hasilnya ya, gitu. Berarti itu makanya udah berarti setahun terakhir ini. Iya, sebelum memutuskan keluar. Hah? Sebelum KKN itu saya keluar dulu dari segala. Oh gitu. Iya, gitu. Oke. Tapi udah selesai solusi sama tugas-tugasnya itu. Sudah selesai. Cukup? Ada lagi? Cukup. Bagus. Aplaus. Terima kasih. Nanti ini bisa menjadi diteliti lebih dalam lagi, Mas. Kalau misalkan Mas mau ini, tapi yang lebih kan karena kan Mas ekonomi syariah, gitu ya. Cari penelitian yang benar-benar untuk diteliti, kemudian nanti bisa diarahkan ya untuk jadi skripsi. Siap. Gitu, ya. Rencana mau di ini, Bu, Basnas atau Cirebon. Mangga, gitu. Ini kan sedikit banyaknya sudah tahu kan poin-poinnya apa aja yang harus diteliti, gitu loh. Ya. Jadi saya memberikan clue. Jadi kalian itu sudah langsung mencari tahu ya apa saja poinnya yang akan diteliti, gitu. Ya, oke Mas, ditutup. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.